Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa qasimu bihamdillah wa qasimu bihamdillah wa qasimu bihamdillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, beberapa ulama azza, para kiai yang kami hormati, para ustaz, ikhwan akhwat al-qadimah syar'iyyah yang semuanya kami hormati. Alhamdulillah, syukurlah kami bisa berjumpa kembali, bisa bersilaturahim, bisa berzikir bersama, bisa ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dihaturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila akhir hayat. Mari kita mulai dengan membuka pengajian ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, terutama guru musik kita, bersama kita. Ilahumma Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah rahimahullah ala ma'amalihi kita wa amin wa syadu syadu syadu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15. Tentunya saya halaman 15. Meneruskan dari Akan Musalik. Qaulul musannif wa'lam
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amir wasira anal fikrata yang saat ini mikir-mikir ia al-maksud, yaitu kami fikrah al-maksud itu gantian sejauh wal musnad utawi musnad wasilatun iku pelantara laha maring fikrah wa mu'inatun lan nulungi alaiha inatasi fikrah. Jadi di atas garis itu banyak masalah itu. Jadi rekan rukunnya orang yang sakit atau murid mengamalkan thariqah sadiq ila Allah, orang yang berjalan menuju Allah, ingin menjadi seorang yang kenal dengan Allah dan ma'rifat kepada Allah. Itu rukunnya. Yang pertama itu musnad, terus kedua itu as-suntu, tidak banyak bicara. Yang ketiga itu al-yum, lapar. Yang ketiga as-sahri, menjadi bangun waktu malam. Nah, tapi yang musnad itu dijelaskannya di bulan kemarin. Kalau salib itu tidak mempunyai guru, tidak ada guru yang membimbing. Kalau ada guru yang membimbing, kalau tahta tarbiyati syaikhin fala budda min mukhalafatihi, maka harus minta bimbingan guru muslim. Kalau tidak disuruh musnad, jangan musnad. Yang menjadi keharusan adalah mengikuti aturan guru muslim dan mukhalafatul ikhwan, berkumpul dengan ikhwan-ikhwan alladzina yu'inunahu ala sulukil baik, yang bisa membantu untuk menjalankan thariqahnya atau di dalam salibnya. Jadi mengumpul di ikhwan, beribadah, melaksanakan tugas-tugas seorang salib. Jadi kalau di dalam thariqah melaksanakan tugas thariqah kayak agama, itu tugas thariqah, kewajiban thariqah. Kalau di Qadiriyah tugas mingguan, ada tugas bulanan, ada tahunan baru selesai kemarin Jumat. Ya tahunan, yang bulanan itu minimalnya, itu batas minimal itu. Jadi batas minimal mahakib itu 1 bulan sekali, khotamah itu 1 minggu sekali. Umpama sehari sampai 3 kali ya apa? Itu kewajiban minimal. Sama lagi 165 itu batas minimal. Jadi kalau ada gurunya, maka al-musnad itu tidak dipakai kecuali diperintahkan guru. Maka rukunnya ini yang 3 yang digunakan as-suntu wal yum was-sahru itu. Summa bayyana maqala kalimat al-akan sapa bi muslim al-umur ini kira-kira perkara allati tusibu kan benderakan apa umur al-qalba in hati di dalam yasunna nikane ora hasil lahu maring qalbu takhirun apa nyediakan bi musnadin kalawan musnad wala fikratun dan orang ngasilakan mikir-mikir bi polihi kelawan dari muslim. Jadi muslim menjelaskan pertama meneruskan yang kemarin karena ada musnad, maka ketika musnad itu tidak bisa membersihkan hati. Kalau kita musnadnya fi'alan, ya karena kita musnadnya membersihkan hatinya berzikir. Seperti itu. Kalau ada guru mursyidnya, itu gunanya guru mursyid, keistimewaan kita punya guru mursyid. Jadi ini menjelaskan ketika lam yasul lahu taqiyun, hati ini tidak bisa dibersihkan dengan musnad. Musnad itu demi diri untuk ibadah kepada Allah. Kita ngomong di Munsok, di Riyadh, kalau di sejarah Imam Ghazali 10 tahun dia sudah jadi guru besar di Mesir, berhenti. Orang mula, orang selawungan di Munsok dia 10 tahun menantikan. Saya sendiri itu juga hari juga uang.
cuman yang tak peduli dok. Selama masih kuat bergerak, nggak minum, nggak makan. Ini dijelaskan oleh Muslim umpama nggak berhasil dengan musdah itu, kaifa yashrab. Nah ini jangan. Yang zikir juga nggak bisa berhasil. Sesuatu yang diadakan minal adamiyyin saking pira-pira anak Adam wa ghairihim dan saniyane anak Adam mumtaba'atun iku cekat fi mir'atihi ing dalem cermin mir'ati cermin manas fi mir'atihi ing dalem cermine ati cermine kolbu biqadihi kelawan keyakinan ikon anha yang saat temani akuan tadur iku bahayani wa tanfa'una manfaati wa taqalluhi dan kelawan ningali qalbu laha maring akuan fi husuli amri dan mengasilakan fi husuli amri dan mengasilakan perkara ni barang dengan umur saking pira-pira perkara wa ta'alluqihi lan kumanduni qalbu biha kelawan aqwan. Bagaimana hati akan memancarkan cahaya atau hati itu akan menjadi terang ketika yang ada di dalam hati adalah al-aqwan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sesuatu yang selain Allah. Kalau itu yang melekat dalam hati, maka ini tidak akan menjadikan hati itu terang, tidak akan menjadikan hati itu nur, tidak akan bercahaya. Amkai fayarhan. Ini yang dicontohkan. Amkai fayarhan atau kaifa yarhadu ahli kaya apa yarhadu melaku ayyasir yarhadu melaku apa kon yarhadu melaku apa kolbu ayyasir kesi melaku apa kolbu ilallahi maring Allah. Hati ini berjalan menuju Allah. Wa huwa mukabbadun wa huwa tawi kolbu mukabbadun iku dentani ini wa huwa tawi kolbu mukabbadun iku dentani ini ayin qayyadun kesi dentani ini bisyahawatihi kalam bira-bira syahwati qalbu an-nafsiyati kan bangsa nafsu an-nafsiyati kan bangsa nafsu wa muqayyadu utawi barang kang dentani ini utawi barang kang dentani ini la yumkinu iku ora mungkin ku ing muqayyad asayur apa melaku la yumkinu iku ora mungkin ku ing muqayyad as-sayyi apa melaku atau bagaimana hati ini akan berjalan menuju Allah sedangkan hati itu ditanya ini jadi menjawab apa diikat. Kalau hatinya diikat, bagaimana hati ini bisa berjalan menuju Allah? Apa pengikatnya? Muqayyadun bisyahawatihi an-nafsiyah. Karena hatinya tidak ingat kepada Allah. Hatinya yang diingat adalah al-aqwan.
makhluk yang diingat. Mbu iling utang, mbu iling gak duit, apa iling sembarang kali dan sebagainya. Jadi hati ketika mengingat selain Allah, berarti hati itu muqayyad, mukabbar, ditaleni. Wal muqayyad la yumkinu as-sayr. Sedangkan sesuatu yang diikat gak mungkin untuk berjalan. Kambing aja ketika diikat ditaleni ya tidak melaku. Apalagi hati kita, ketika hati kita ini diikat dengan syahwat keinginan kita yang diingat justru yang lain, maka hati kita berarti diikat. Bagaimana sesuatu yang diikat akan berjalan kepada Allah? Pindah tempat aja tidak kan begitu. Ini perumpamaan. Jadi hati ketika mengingat selain Allah tidak mungkin akan berjalan kepada Allah. Itu intinya seperti itu. Perumpamaan. Kaifa ma'am atau kaifa ma'am utawa kaifa ma'am hale kaya apa yatma'u beruntung apa qalbu ayat kuna ingin tomat mlebu apa qalbu ayda dikang qalbu tesin gunung-gunung qalbu mlebu hadrat rabbi yang ada kami pangeran bi ayu syahidah kelawan yen to ningali apa al-qalbu in Allah hadrat Allah yang ada kami Allah bi ayu syahidah kelawan yen to ningali apa qalbu in Allah wa huwa mutabiqan wa huwa mutabiqan lam yatahhar iku ora sesuci apa qalbu lam yatahhar iku ora sesuci apa qalbu min janabati wa falatihi saking junubi ladine qalbu ai min wafalatihi tegese saking ladine qalbu asyabihati kang den serupaaken bil janabati kelawan junub kelawan sifat junub nanti junub junub itu sesuatu yang mengharuskan mandi besar dan bahan itu. Fakama yamna'u al-junubu min dukhulihi al-masjid. Fakama yamna'u maka kaya oleh fakama yumna'u maka kaya oleh den cegah al-junubu sapa wong kang junub min dukhulihi saking mlebune junub al-masjid ing masjid. Kadalika iku kaya begini yumna dan jaga man sapa wong istawalakan masani alaihi matasin man al-ghaflatu qolali min dukhuli hadratir rabbi saking mlebu adep-adepane pangeran. Atau bagaimana hati ini bisa menghadap kepada Allah, bisa melihat kepada Allah, sedangkan hatinya tidak disucikan dari junub. Junub ya Allah, wa falatu. Jadi junub hati itu bukan karena tidak mandi, bukan tidak sesuci, tapi wa falatu. Jadi kalau hati kita tidak ingat kepada Allah berarti sedang junub. Diumpamakan caranya ya harus diingat. Kalau kita yang di thariqah sudah diajari untuk mengingat Allah, itu zikir khafi, itu untuk menghilangkan junub. Makanya diumpamakan junub karena orang junub di dalam itu masuk masjid ya. Sama dengan hati kita yang sedang junub menghadap Allah itu juga dilarang, tidak akan bisa ketika hati kita junub untuk menghadap Allah, karena dianggap lam yatahhar min janabati khafar, dianggap tidak sesuci dari junubnya. Berarti tidak lagi namanya, berarti dia itu
belum atus secara badan ya, secara badan belum atus ya, sejuno gitu. Ampai fayadu atau kalju utawa hale kaya apa yadu ngarep-ngarep apa kalbu ayah hama ingin tafaham apa kalbu dalqa ikil asrar ing pira-pira lembut-lembut rahasia wa hiya utawi dalqa ikil asrar al-umumu iku pira-pira ilmu ad-daqiqatu kang lembut kang halus allati dan itu kan teko apa ulum ala ulubil arifina yang atase pira-pira atine wong kang arif billah wong kang kenal mari Allah wa huwa tariqatu lam yatub wala taubat apa min hafawatihi saking pira-pira kekeliruane utawa kesalahane qalbu. Apa yang dimaksud tidak tobat dari kekeliruan nyawa utawi hafawati kekeliruan kesalahan hati maju barang yasdurukan metu apa mamin saking qalbu minan ma'asi saking pira-pira maksiat la'an muslim ora saking sejo. Atau seseorang itu mengharap-harap paham tentang rahasia yang diberikan oleh Allah kepada hatinya orang-orang arif billah, sedangkan dia belum tobat dari kesalahannya. Jadi yang menyebabkan hati kita mempunyai kesalahan atau menyebabkan hati kita ini menjadi junub itu adalah minal ma'asi, dari maksiat. Makanya harus dilatih terus agar hati ini jadi bersih. Wa inna ma ta'addaba min masini gawa al-musannifu sapa musannif min dalika saking menggunung-gunung kabeh. Lima krono barang diri kudir lemah minal jami saking menggulakan minal aqdati saking pira-pira perkara kang berlawanan wa huwa utawi ajam muhadun iku muhad wa hadhihi asya utawi ila pira-pira perkara al-madhura kang disebut mutawaddatun iku berlawanan bertentangan fa inna isyraqal qalbi maka sak temene padangi hati atau terangi hati binuri iman kelawan nuri iman wal yakin lan yakin iku mubadun iku berlawan atau bertentangan lidzalamati maring petang allati istawalla kan masani opo gulma kan masani opo gulma alaihi natasi qalbu dirukuni kelawan pira-pira makhluk ilal aghyari mari ilal aghyari arkan dirukuni kelawan pira-pira rukun ilal aghyari akwani mari pira-pira makhluk maksudnya. Jadi aghyari akwan itu yang dimaksudkan adalah masih Allah. Wa'timadahu israfatan ini yang pertama yang dianggap bertentangan bagaimana bisa hati ini bisa bercahaya ketika yang diingat adalah dunia, yang diingat adalah selain Allah. Yang kedua wa'timadahu dan terkandungan ini qalbu alaiha atas akwan ilaiha maring akwan
wal masir lan wong kang mlaku Allah maring Allah biqat'i akibatin nafsi kelawan megat pira-pira bahayane nafsu mawadun iku bertentangan. Jadi orang yang berjalan menuju akal itu harus memutuskan bahayanya nafsu, artinya tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu bertentangan dengan kali maring nyengker fi habsil hawa dan nahan hawa nafsu wa syahwat dan biro-biro syahwat. Jadi nahan nafsu kok ditahan, ya maksudnya mengikuti hawa nafsu. Jadi itikal fi habsil ini tidak melarang tidak menghindari untuk mencegah hawa nafsu dan syahwat. Gitu ya. Jadi ini menghindari. Jadi itikal bisa dengan menghindari. Fi habsil hawa tidak menyengker hawa nafsu wa syahwat dan biro-biro syahwat. Ya maksudnya syahwat di selain tempatnya. Karena kalau tempatnya halal, syahwat itu jadi pahala. Tapi contohnya yang ada dalam hadis itu hubungan suami istri yang halal syahwat itu. Yang lain tidak ada contohnya. Atau saya tidak tahu. Yang selanjutnya wadukula hadratillah dan masuk kepada lan melebu adibat-adibatnya Allah al-muqtadiyati kan menterapi li dhaharatil qalbi maring sucine hati wa nazahatihi lan bersihnya qalbu wa nazahatihi lan bersihnya qalbu mudadun iku bertentangan berlawanan lima maring barang wa tawima alaihi tunang kesema min janabatil ghafalati saking junubi biro-biro hati allati muqtadaha kan tapi hain janabatil ghafalat al-ib'ad allati muqtadaha kan terapi janabatul ghafalat atau allati muqtadaha kang utawi allati ghafalatul janabat muqtadaha kang utawi tatrapani allati al-ib'adu itu nedoi. Jadi menghadap kepada Allah itu harus dengan hati yang suci wa nazahatihi dan bersih. Makanya dalam kisah Isra Mi'raj bukan Mi'rajnya, masih Isra-nya itu sudah dibersihkan dulu. Isra itu kan hanya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Mi'rajnya menghadap kepada Allah. Jadi sebelum Isra saja sudah dibersihkan. Jadi kita juga seperti itu. Jadi menghadap Allah itu harus dibersihkan dulu. Taharatul qalbi wa nazahatihi. Jadi hati ini harus suci, harus bersih dulu. Baru Isra. Isra-nya kita yang banyak. Walaupun tidak seperti Nabi kan perjalanan. Dan contohnya Nabi itu sholat di tempat di mana itu tempatnya Nabi Musa. Nabi Musa yang dikejar Fir'aun setelah Madinah ya. Dari Haram ke Madinah. Setelah itu ke tempatnya Nabi Musa. Bahkan nama Allah Musa taklima di sebuah gunung Tursina disebut Tursina. Itu menurut ulama adalah at-tabarruk bi atharis shalihin. Jadi disunahkan menurut orang sufi
Dalam sufi itu at-tabarruk bi athari sholihin, termasuk ziarah kepada orang-orang soleh. Kita sudah diajarkan oleh guru mursyid itu ziarah bagi soleh, ziarah kepada para wali dan orang-orang soleh. Itu sama, hampir sama. Kalau di perjalanan orang berkaya seperti itu atau baru biasa sholihin, termasuk mengunjungi kuburannya. Jadi itu harus tahatul qalbi sebelum mi'raj. Kalau mi'rajnya kita akan melalui sholat. Makanya kita dikasih ridho oleh guru mursyid sholat dari bulan Rajab, sholat 3 kali dalam bulan Rajab, bulan Syaban 1 kali. Tapi lebih banyak dari bulan Rajab, walaupun cuma 1 kali pelaksana, 1 malam, bukan 1 kali, 1 malam pelaksana. Jadi menghadap kepada Allah itu taharatul qalbi. Taharatul qalbinya ya bizikri. Karena itu disebut sekolah wa seqolatul qalbi adzikr. Kita harus berzikir. Wa fahma daqaiqil asrar, lan sadurunge faham biro-biro lembut-lembut rahasia al-mustafadatu kan den faidahin kan den faidai minat taqwa saking takwa. Mudadun iku berlawanan lil israri ala ma'asi lil israri maring tapi atau melakoni ala ma'asi mengatasi biro-biro maksiat wal hafawati lan biro-biro kekeliruan. Jadi orang dengan ilmu dakwah ikut asrar, ingin paham rahasia yang diberikan oleh Allah kepada arifin, itu harus takwa, harus takwa. Makanya bisa berlawanan kalau masih tetap melaksanakan kekeliruan, melakukan sesuatu yang salah atau kekeliruan, apalagi melakukan maksudnya. Hafal saja kesalahan-kesalahan itu akan menjadi penghambat untuk fahmi daqaiqil asrar. Wa ilaihi dan maring ikilah fahmi daqaiqil asrar. An isyarat utawi isyarat biqaulihi kelawan dawi di musannif wattaqullaha wa yu'allimukum. Lan tiya sirakabe Allah maring Allah. Wattaqu lan tiya sirakabe Allah maring Allah. Wa yu'allimukum lan bakal maringi ilmu. Wa yu'allimukum lan bakal maringi ilmu kum ing sirakabe Allah subhanahu Allah. Nalikoni sampeyan dadi orang yang takwa, maka Allah akan memberi ilmu kepada wa yu'allimukumullah wa bima ruya wa bima lan kelawan barang kelawan hadis ruya dan tentunya datang apa fi ba'di akhbari dan sebagiannya biro-biro hadis berbani hadis man amila man utawi sabani wong man utawi sabani wong alima iku sapa amila man utawi sabane wong amila iku nglakoni sapa man. Amila iku nglakoni sapa man, nglakoni bima kelawan barang yang lan kang ngurus sapa man. Sapa wong sing nglakoni barang yang sudah diketahui, maksudnya nglakoni sesuai ilmunya, melakukan sesuatu yang sudah diketahui ini hukumnya sunnah, iki hukumnya wajib dilaksanakan. Waratahullahu bakal marisakan ku ilman Allah subhanahu Allah marisakan apa ilmamah ilmu ibadah ilmamah ilmu ibadah lam ya'lam orang urus ilmamah ilmu ibadah lam ya'lam orang urus
tidak diketahui oleh dia. Orang yang mengamalkan ilmunya, gambaran itu. Orang yang mengamalkan ilmu, apa yang dia tahu dia laksanakan, dia lakukan, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya yang tidak diketahui, yang tidak dia ketahui. Wa kullu wahidin utawi saben-saben siji min hadhihi arba'ati saking khilafat sababun iku dadi sebab bima dalam barang ba'dahu kang sawise kulima. Fantiba uswaril aqwan contoh pertama tadi cepete gambarannya makhluk ing dalem ati. Fantiba uswaril aqwan utawi cepete piro-piro gambarannya makhluk fi mir'atil qalbi ing dalem cermine ati. Sababun iku dadi sebab fi takabbulihi ing dalem indalum nandine hati bisyahawati kalawan pira-pira syahwat. Jadi ketika hati ini mengingat atau membayangkan makhluk, mengingatnya kepada selain Allah, mengingat makhluk, mengingat sesuatu yang kita senangi, membayangkan sesuatu yang kita senangi, maka itu menjadi penyebab hati akan terikat dengan syahwat. Gak usah kita ini nanti akan menjadi terikat sendiri, gak usah diikat ketika hati ini mengingat makhluk. Jadi ketika dalam hati yang ada bayangan gambarannya, yang ada itu gambarannya sesuatu yang kita senangi selain Allah, maka itu yang akan menyebabkan hati ini akan terikat dengan syahwat. Wa takabbu utawi naleni biha lawan syahwat utawi tentang ini gitu ya, biha lawan syahwat sababun iku dadi sebab fil ghaflatin dan lali. Jadi kalau sudah membayangkan sesuatu yang kita senangi, maka ini menjadi sebab lupa, menjadi sebabnya kita lupa kepada Allah. Wa ya utawi ghaflah as-sababu iku dadi sebab fi kulli hafwatin dalam saben-saben kekeliruan atau kesalahan yang menyebabkan kita melakukan kesalahan itu karena lupa, hatinya tidak berpikir. Walhafat utawi kekeliruan, kesalahan sababun iku dadi sebab fi umyil qalbi dalam butone hati. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang menyebabkan hati kita itu buta. Makanya ini akan berkaitan semuanya. Ketika sudah membayangkan sesuatu yang kita senangi, maka akan menjadi terikat dengan nafsu. Itu akan menyebabkan lupa, tak dikir, hilang. Ketika sudah lupa ini menyebabkan kita berbuat kesalahan. Nah, ini yang menyebabkan fi umbil qalbi, hati kita akan menjadi buta. Buta dalam melihat Allah, maksudnya tidak ingat kepada Allah. Firman syarah Moko kari dimandang sapa ki musannif rahimahullah, muga-muga paringi rahmat ruhin musannif Allah sapa Allah. Yatakan dalam hal jauh sapa ki musannif ala syai'in atas suci minal ma'arifi saking pira-pira ma'rifat, minal ma'arifi saking pira-pira ma'rifat. Dinastil muridi kanggo brontoakan murid hatta ayat juga sehingga nemu sapa murid
dzalika ing mengkono syekh dzauqan ing rasa dzauqan ing rasa katakan lamang podawu sapa muslim ala wahdatil wujudi ngatasi wahdatil wujud allati afadat kan deweakan apa wahdatil wujud bita'lifi kelawan dan anggit dan susun faqala podawu sapa muslim al-kaun utawi makhluk yang dimasukkan makhluk ya makhluk selain Allah tadi al-kaun utawi makhluk ay al-mukawwanat tegese pira-pira makhluk ay mawjudat tegese pira-pira kang wujud di asliha kelawan rahasiani mawjudat kulluhu ya sekabehane al-kaun zulmatun iku petang semua makhluk selain Allah itu zulmatun petang ay ada mahdin tegese ora ana murni tidak ada yang asli mikir singit tok selain Allah di semua makhluk itu ada mahdin orang masih murni ay la wujuda maksudnya gimana la wujuda tegese ora ana wujud lahu kadwi al-kaun aslinya tidak wujud fi nadri al-bab syuhudi yang dalam peningale biro-biro orang anduweni peningat hati fi nadri al-bab wujudi dalam peningale biro-biro orang anduweni peningale hati. Jadi semuanya itu tidak wujud aslinya menurut orang yang mempunyai penglihatan hati. Wa innama anar aning pasti ini madanakan hu ing al-kaun ay awjada tegese mujudakan hu ing al-kaun zuhurul haqqi apa padane Allah kan hak ay Allah itu tegese Allah. Jadi yang menyebabkan sesuatu ini terlihat wujud itu karena wujudnya Allah. Fihi dalam al-kaun kaduhuri syamsi koyok padane sengini fil quwwati dalam jendela dati sujati kan anduweni podo. Kalau dilihat dari rumah, dilihat dari sini, matahari tidak ada kelihatan kecuali keluar atau ada jendela yang bisa pakai kaca sehingga bisa melihat matahari. Pada saat orang menggunakan dalam kuno apa tadi asyams illa wujud wahidin amin wujude perkara siji wa huwa wujudul haq wa huwa wujud wahidin wujudul haq iku wujude Allah ta'ala wujud zuhurihi lan kelawan pertelone Allah Allah kan hafil asyain dan biro-biro suci wujidat mengkoden temu ala hasabima yang atas milang-milang barang tetapi dan terapi hi'imma tobati'uha wa biro-biro wada'in asya walesan orang mengahay kata asya wujudun wujud fi dhatiha dengan dhati asya fi dhatiha dengan dhati asya. Jadi hakikatnya sesuatu itu tidak wujud, tapi itu adalah wujudnya Allah. Wa idza kana yang dikoni on apa al-kaun kadalika itu koyo mungkin faman tawi sabani ro'a
iku ningali sapa man al-kaun ing makhluk ai syai'an kesing siji-wiji min saking al-kaun walam yashhadu lan ora ningali sapa man ing Allah fihi dalam al-kaun atau indahu tawan indal musandini al-kaun atau qablahu utawa sadurunge al-kaun atau ba'dahu utawa sawise al-kaun faqad a'wazahu maka teman-teman faqad a'wazahu maka teman-teman ngabotaken hu iman maka teman-teman ngabotaken hu iman aifatahu tegese ngabotaken hu iman wujudul anwari apa wujude pira-pira nur al-ilahiyah ikan bangsa pangeran allati yudraku banten temu wa allati yudraku kan allati yadriku kan nemu sekoman allati yadriku kan nemu sekoman biha kalawan anwar al-ilahiyah musyahadatallahi minnahi Allah ala ayyi hadin ingatasi indi dalam minal wujuhi saking biro-biro dalam al-marhurati kate 10. Jadi segala sesuatu itu hakikatnya wajib mawjud, tidak ada. Sesuatu itu karena bisa terlihat oleh kita karena zuhurul haq, karena adanya Allah. Tadi sudah dijelaskan ya, fi nadri al-babis syukur. Menurut orang yang mempunyai penglihatan hati. Jadi wujudnya sesuatu itu karena wujudnya Allah. Kalau Syaikhul Qadir mencontohkan lebih gampang lagi. Jadi semua makhluk ini seperti bayangan. Ada bayangan. Bayangan ini ada enggak? Bayangan ini ada karena ada yang mempunyai bayangan. Jadi hakikatnya makhluk itu sama dengan bayangan ini. Ini bisa kelihatan karena ada sesuatunya. Bayangan tangan saya kan ada tangan. Dan jadi makhluk itu wujudnya karena ada Allah gitu. Karena ada yang memiliki bayangan. Yang memiliki itu hakikatnya adalah Allah. Itu kalau di tafsir Al-Jailani ada penjelasan seperti itu. Yang sama dengan ini. Cuma menjawabkannya dengan bayangan. Maka setiap seorang apabila melihat makhluk dan tidak melihat Allah di sana, berarti dia itu a'wazahu wujudul anwar. Sulit dia untuk menemukan cahaya yang diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Kalau tidak menemukan Allah di dalam sesuatu atau di dalam makhluk, dia akan sulit menemukan cahaya di dalam hatinya untuk melihat Allah, musyahadat Allah. Dia melihat Allah dengan ainul basirah, bukan dengan mata. Melihat Allah itu dengan ainul basirah, dengan hati kita. Jadi akan sulit ketika seseorang tidak melihat Allah di dalam segala sesuatu. Wahudibat dan tutupi anhu saking man syumusul ma'arifi apa badani pira-pira ma'rifat, dan akan sulit menjadi ma'rifat ketika tidak melihat segala sesuatu itu adalah Allah. Jadi wujudnya sesuatu karena wujudnya Allah. Gimana caranya kita melihat seperti itu?
Tidak usah dipikirkan. Kita berpikir dengannya. Jadi hati kita diisi dengan Allah, nanti akan dilewati sendiri. Ail ma'arif kita kesebira-bira ma'rifat allati kasumusikan koyok seni bisuhubil athari kelawan bira-bira mendungi bira-bira makhluk. Jadi kalau melihat sesuatu itu bukan karena melihat apa, maka orang tersebut sudah tertutupi dengan mendungnya makhluk. Jadi mataharinya tertutupi dengan mendung. Ini dokter bahasa Arab. Jadi sinar mataharinya tertutupi dengan mendung. Mendungnya apa ya? Melihat makhluk itu tadi. Senjangan makhluk. Makanya kita sudah diajari, terutama di dalam sholat, agar kita selalu hati kita selalu menghadap mengingat Allah, sehingga yang lain tidak kita bawa sampai seseorang yang kita cintai pun, misalnya istri, anak, jangan dibawa. Secara zahir kita bersama istri, hati kita bersama, seharusnya seperti itu. Tapi sampai mana kita mampu melakukannya. Kadang di dalam sholat kita tidak mampu, tapi kita harus usaha, Misalnya sholat, oposisi lagi bang izin pak sholat, gak sholat kayak ini. Kadang ingatnya pas sholat ini ya. Kita kalau mobil lupa rentan pakai lagi kan ke mobil, coba sholat, wah ini utang sembarang akhir kerentan turun bayar. Nah, itu kadang seperti itu. Karena kita harus usaha. Jadi terutama dalam sholat, karena sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sarana untuk menghadap Allah, mi'raj kepada apa itu melalui sholat. Kalau sholatnya sudah baik, yang lain akan baik. Dalam hadis kan seperti itu. Makanya kita dilatih untuk berzikir terus menerus. Ketika sudah sholatnya berzikir, maka di luar sholat akan jalan sendiri. Kan itu sendiri, dibuktikan aja. Kalau di dalam sholat lebih banyak yang ingat, maka di luar sholat juga lebih banyak ingatnya kepada Allah. Seperti itu. Aidil athari terkesi kelawan biro-biro makhluk, wahya al-aqwan, wahya utawi athar itu al-aqwan biro-biro makhluk. Ini maksudkan tertutupnya hati, tertutupnya sinarnya hati dengan mendung berubah makhluk ilahi. Allati kasuhubi terkesikan koyok mendung. Jamu sahabun suhubun jamannya. Sahabun itu mendung. Satu suhu berarti banyak mendung. Bijami kelawan kami menggunakan anakullah satu ini setun siji yahjubu iku nutupi apa kula ma'in barang wara'ahu kan debudine kula. Kenapa pakai bahasa suhu, pakai mendung? Karena ibaratnya hati itu sinarnya nurnya hati itu ibaratnya matahari. Jadi matahari akan tertutup dengan mendung. Seperti itu. Karena dicontohkan pakai bahasa mendung. Hati kita juga gitu. Jadi nurnya itu ingat kepada Allah. Ketika mengingat selain Allah, yang diingat adalah akwan atau membayangkan sesuatu selain Allah, maka itu akan menjadi mendungnya matahari. Sama seperti itu. Wa asyara lana wa isyara al-musannifu sabaki musannif rahimahullah bidzalika kelawan iki kabeh ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadah. Maring beda-bedane pira-pira tinggali wong kang anduweni peningat hati. Fi syuhudihim min dalem ningalini arbabul musyahadah
fi syuhudihim dalam ningali atau nyakseni ini arbabul musyahadah. Faminhu iku sebagian saking arbabul musyahadah man utawi wong yusyahidu kang ningali sapa man al-mukawwana al-mukawwina ini berarti man utawi wong yusyahidu kang ningali sapa man al-mukawwina takkan dadekaken al-mukawwina takkan dadekaken qabla akwani saturune makhluk faida waqa nalika itu mipo basaru apa pengingali man ala syai'in atase suci-suci kahayawanin kaya hayawan syahada maka ningali sapa man ya malhaqi ing jumenenge Allah kan hak bihi kelawan syai' atau kelawan hewan. Jadi setiap melihat sesuatu maka orang itu melihat bahwa yang menggerakkan qiyamul haq, bahwa yang menggerakkan hewan ini, yang menghidupkan bisa seperti ini, bisa seperti itu adalah Allah. Wa dan perterone al-haq fihi dalam syai'. Wa annahu lan satuhuni al-haq al-muharrik kang muwahakan yang mengubah kang muwahakan al-muharrik kang muwahakan wal musakin lan menengaken lahu mari syai'. Qabla ayyakhtur satu dunia ta kumretak lahu katuman kaunuhu apa anani syai'. Adamiyan iku berupa anak Adam. Kaunuhu apa anani syai' adamiyan iku anak Adam mau syatan utawa wedhus. Tawilan iku dawa au qasiran utawa ndek. Ila wayi dalika maring sadiyane iku kabeh. Ba'da kaunihi sawise onone syai' hayawanan itu hewan. Itu yang pertama. Jadi macam-macam orang yang mempunyai penglihatan hati, artinya yang diberi oleh Allah menyaksikan bahwa dalam segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini adalah ada yang menggerakkan itu adalah Allah. Ada campur tangan Allah pastinya. Ada yang memang melihat segala sesuatu itu adalah wujudnya Allah. Jadi macam-macam orang yang diberikan musyahadah itu melihatnya bermacam-macam. Ini contohnya tadi setiap melihat hewan mereka menyaksikan bahwa ini adalah Allah. Jadi wujudnya Allah ada di situ. Dia bisa bergerak, dia bisa diam seperti itu. Dia bisa berkembang dari kecil menjadi lebih besar. Wa minhu sebagian lagi wa minhu itu sebagian itu saking setengah arbabul musyahadah. Arbabul musyahadah man utawi wong musyahidu kan ningali sapa man hu ing mukawwin ma'ahu setani syai'. Mukawwin itu maksudnya Allah, entah yang menciptakan. Bahwa setiap melihat sesuatu beliau itu melihat mukawwin, selalu bersama mukawwin. Dan di situ kan ada Allah di situ. Seperti itu. Wa minhu dan itu sebagian saking arbabul musyahadah man utawi sakane wong yusyahidu kang ningali sapa man ku ing mukawwin fihi dalam syai'. Ada yang melihatnya bukan bersama syai' tapi di dalamnya. Jadi yang sebelumnya itu tadi man yusyahidu ma'ahu, jadi bersama syai'.
juga yang melihatnya di dalam sesuatu itu ada mukawwin. Yang mukawwinnya ya apa? Wa huwa tawisyy' dzarfun wadah. Wa huwa tawisyy' yang melihatnya bahwa ini adalah di dalamnya ada mukawwin, berarti melihatnya sesuatu itu adalah dzarfun, sebuah wadah. Dzarfun iku wadah muttasaun kan jembar. Wa hadza tawiiki iku takribun iku marki lil afhami mari biro-biro pemahaman. Ini cuma sekedar contoh pemahaman saja. Wa illa, karena ini tidak bisa sebetulnya seperti ini tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dijelaskan. Ya sama dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Apa? Dibilang merasakan manis di dalam ibadah. Manis kok? Ya manis. Kan gitu. Manis itu rasa. Jadi sebetulnya tidak bisa dijelaskan. Cuma Kimsotin mencontohkan ini hanya mendekati kepada pemahaman. Mendekati pemahaman. Jadi wujudnya sesuatu karena ada Allah di sini cuma mendekati pemahaman. Tapi penjelasan asli ini tidak bisa dibayangkan seperti itu. Wa illa man warafa hadzal tawhid amrun perkara la yudraku kan ora den weruhi lan ora den temu apa amal illa bidzauqi anin kelawan perasaan anin kelawan rasa. Nah sebuah ini sebetulnya tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sama dengan manis tidak bisa dijelaskan kayak apa manis, tapi bisa dirasakan. Pedas bisa dirasakan, bentuknya tidak ketemu kayak apa pedas itu. Ya seperti itu, tidak bisa dijelaskan yang sebenarnya. Hanya ini mendekati, penjelasan Muslim mendekati kepada penjelasan itu tadi. Aslinya ya tidak lepas. Wa ma kana kadzalika wa ma tawi barang kana kana wa kadzalika itu kaya mungkin la yudraku illa bidzauqi, sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan perasaan. Taksur kota dijenda andu saking ma'al ibarat itu apa? Ibarat. Jadi ibaratnya memang terbatas. Kalau dibahasakan tidak bisa, dia terbatas. Ketika dibahasakan tidak lepas tetap. Tidak bisa lepas. Jadi ketika dibahasakan tidak bisa lepas karena hanya bisa dirasakan. Mimma saking barang ya dulu akan mendoakan maka ing sira ala wujudi qahri mengatasi wujudi serangnya Allah, mengatasi wujudi nyerangnya Allah subhanahu wa suci Allah. Anna wujubaka yang saat temani tutup sira anhu saking Allah khitabun di amatin nas. Kata-kata ini untuk semua manusia, tidak khusus ikhwan, tidak khusus saling. Bima kelawan barang laisa kama lawan apa mengabi mawjudin iku wujud ma'ahu sertani Allah. Kita dapat sepakat maqalatul arifina apa pira-pira dawuh pira-pira wong arif billah wa isyaratihim dan biro-biro isyarawi arifin wa mawajidihim lan biro-biro tinumuni arifin alamanya tersebaran dzukira dan tersebut apa min annama saking barang siwa Allah kan sajari Allah ada mumahdin itu orang murni min haitsu datuh saking ala-ala utawi dadi ma
yusuf la yusuf itu ora den sifati apa datu biwujudin kelawan wujud ma'allahi sertani Allah. Qala Abu Bakr Arifina sapa sebagian ni pira-pira wong arif billah aba al-muhaqqiqun aba nyegah apa nolak nyegah al-muhaqqiqun sapa pira-pira wong al-muhaqqiq ayyashhadu in yanfa nyakseni utawa in yanfa minati sapa muhaqqiqun ghayrallahi ing sadiyane Allah bima maring barang haqqaqahum kan nyatakaken haqqaqahum kan nyatakaken sapa Allahum ing muhaqqiqun bi kelawan min syuhudil ulumiyah saking ningali pira-pira sifat ulumiyah sifat jumengan wa ihadati dinumiyati dan mengikutani sifat dinumiyah ahadillah wa ma'a kaunima dan sertane ana barang dikira disebut koma adaman iku ada bahwa utawi hijabun itu alin-alin anillahi saking Allah. Fa innan nas karena satu manusia la yasyaduna iku ora ningali sapa nas inda nadrihim nalikane ningali nas bil aqwani maring pira-pira makhluk. Karena selama kita masih ada hijab, maka setiap manusia melihat makhluk yang lain tetap melihat makhluk yang tidak akan melihat Allah selama hijab itu masih ada. Wala yusyahiduna dan orang yakseni orang ningali sapa nas mukawwinaha yang takkan dadi akan akwan. Jadi tidak akan melihat Allah di situ ketika hijab itu masih ada. Ma'anaha serta saatnya akwan la wujuda. Padahal hakikatnya makhluk itu la wujuda. La wujuda itu orang la wujud laha katwi akwan. Wal wujudu dari wujud innama huwa aning mestini utawi wujud lahu katwi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha utamiki ma'adukira ma'iku barang jadi kan mengkakan apa kan mengkakan minus al-on itu apa kegawaan al-on itu apa kegawaan. Jadi hakikatnya sesuatu itu akuan itu makhluk itu tidak ada wujud. Yang ada itu adalah wujudnya Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Summa dzakara adillatan. Summa dzakara adillatan tadullu ala annahu la yanbaghi wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjalankan protokol ini dengan baik. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah fiddin wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u wa mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa bihi lillahi ta'ala sultani. Subhanallah nusifana alaika wa asnaita ala nafsika wa salli ala sayyidina Muhammadin salatan bina biha min ahwal wal afat. Rabbina biha min ahadina wa biha min sayyi'at. ورفعنا بذلك على درجات العلم أقصى آيات من خير من حياة العالمين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله والتقوى ولو فعلوا عاهد عليكم الله سبحانه. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا ما ينفعنا وبفقنا وفقد أهلنا وقراباتنا في ديننا. اللهم إنا بارك لنا فيما اللهم اجعلنا ولا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.